Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Abidin, absen 31 dari kelas 10 Jadi di sini aku mau membahas tentang kerajaan yang pernah berjaya pada masanya, yaitu Kerajaan Majapahit. Aku membahas tentang letak geografis wilayah Majapahit, terus ekonominya, sistem kepemerintahan Majapahit, lalu penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit. Yang pertama aku mau membahas tentang letak geografis wilayah Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit itu terletak di wilayah Trawulan yang sekarang termasuk Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah, letak geografis wilayah ini terletak di lembah Sungai Brantas yang memiliki tanah yang sangat subur dan sangat mendukung untuk kegiatan pertanian. Wilayah Majapahit termasuk sangat strategis karena dekat dengan jalur perdagangan Laut Jawa serta jalur sungai yang memudahkan distribusi barang dan mobilitas penduduk. Nah, Kerajaan Majapahit itu terbentuk pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya setelah menantu raja terakhir Singosari. Setelah berhasil mengalahkan pasukan pemberontak Jayakatwang dan berhasil mengusir pasukan Mongol yang datang ke Jawa pada saat itu, ia membuka hutan tarik di dekat Sungai Brantas dan menamainya Majapahit, mengambil nama dari buah maja yang rasanya sangat pahit. Dan ia dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Nah, sumber sejarah Kerajaan Majapahit itu sangat beragam, meliputi prasasti seperti prasasti Butak, Kudadu, lalu ada kitab-kitab Jawa kuno seperti kitab Pararaton, Negara Kertagama, dan kitab Sutasoma. Lalu ada candi-candi seperti Candi Penataran di Blitar, Candi Tikus di Mojokerto. Lalu ada kidung-kidung seperti Kidung Harsawijaya dan Kidung Panji Wijayakrama. Lalu ada sumber berita asing dari Tiongkok seperti Kronik Dinasti Ming dan Laporan Mahuan. Lalu aku membahas lagi tentang corak kepercayaan dan corak kebudayaan. Nah, aku membahas tentang corak kepercayaannya terlebih dahulu. Nah, Hindu Buddha sinkretis, agama utamanya adalah agama Hindu dan Buddha, namun seringkali melebur menjadi satu, menjadi Siwa dan Buddha. Lalu misal Dewa Harihara dengan mewakilkan pejabat khusus untuk Siwa Kasaiwan dan Buddha Kasogatan. Nah, kehidupan mereka tuh sangat toleransinya tuh tinggi. Keberagaman kepercayaan masih sangat diakui, termasuk penganut Islam pada saat itu, terutama para saudagar dan kepercayaan lokal seperti animisme atau kejawen. Nah, lanjut kepercayaan lokal. Kepercayaan lokal masih kuatnya rasa percaya pada roh nenek moyang dan kekuatan magis, terlihat dari bangunan pemujaan leluhur dari candi-candinya. Lalu ada corak kebudayaan, sastra. Perkembangan sastra tinggi seperti Kakawin Sutasoma MPU Tantular yang memuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada MPU Prapanca yang menggambarkan kondisi kerajaan pada saat itu. Arsitektur, pembangunan candi megah seperti Candi Penataran di Blitar, Candi Tikus di Mojokerto. Lalu penciptaan yang menunjukkan perpaduan dua unsur, yaitu unsur Hindu dan unsur Buddha. Lalu ada kehidupan sosial. Nah, kehidupan sosial mereka itu masih menggunakan sistem kasta seperti kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun tidak sekaku itu, dan kehidupan mereka sangat toleran antar umat beragama. Lalu ada peninggalan-peninggalan lain seperti prasasti Bencing, arca-arca, dan bahasa dan kesenian yang masih ada hingga saat ini. Lalu selanjutnya aku mau membahas tentang ekonomi Kerajaan Majapahit. Nah, ekonomi Kerajaan Majapahit berkembang melalui sistem maritim dan agraris yang berpusat kegiatan di wilayah Trawulan di aliran Sungai Brantas. Nah, masa keemasan ekonomi Majapahit tercapai pada masa kepemimpinan Raja Hayam Wuruk setelah berhasil menguasai seluruh aliran Sungai Brantas. Lalu kemerosotan ekonomi terjadi akibat perang Paragreg yang memperebutkan kekuasaan dan membatasi aktivitas ekonomi hingga akhirnya runtuh setelah pantai utara Jawa dikuasai oleh penjajah Muslim. Nah, salah satu peninggalan ekonomi Majapahit adalah celengan berbentuk babi yang menandakan kebiasaan menabung. Selanjutnya aku mau membahas tentang sistem kepemerintahan Majapahit. Nah, sistem kepemerintahan Majapahit adalah monarki terpusat dengan birokrasi terstruktur, yang dimana raja adalah penguasa tertinggi, dibantu dengan Dewan Menteri
pejabat agama, dan juga dewan penasihat dengan sistem desentralisasi teritorial yang mengawasi kalangan bawah melalui bangsawan tinggi (BRI) terlihat pada masa era Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada, yang dimana menciptakan struktur kekuasaan hierarkis yang kuat. Lalu selanjutnya aku mau membahas tentang keruntuhan Majapahit. Nah, keruntuhan Majapahit bermula setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk pada tahun 1389 yang kemudian digantikan oleh Wikramawardhana pada tahun 1389 sampai 1429. Pada masa ini, Majapahit mulai melemah akibat perang Paragreg pada tahun 1404 sampai 1406, yaitu perang saudara antara Wikramawardhana dan Bri Wirabumi yang menguras kekuatan kerajaan. Setelah itu, pemimpin Majapahit sering berganti dan tidak lagi sekuat seperti sebelum-sebelumnya. Puncak kemunduran terjadi pada sekitar tahun 1478 yang sering disebut sebagai tanda runtuhnya Majapahit. Lalu penyebab seperti konflik internal, perebutan kekuasaan, melemahnya ekonomi, serta munculnya kerajaan-kerajaan Islam membuat Majapahit benar-benar runtuh. Nah, sekian vlog dari saya tentang penjelasan Raja Majapahit. Terima kasih sudah menyimak dan menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.